latihan soal yang pertama, yaitu dari UGM tahun 2018. Di sini diketahui tekanan total di dalam fluida pada kedalaman H1 adalah P1. Sedangkan pada kedalaman H2, tekanan totalnya adalah P2. Jika tekanan atmosfer adalah P0, maka tekanan total pada kedalaman H1 ditambah dengan H2. Jadi kita gambar terlebih dahulu. Oke, jadi di sini terdapat suatu titik, kedalamannya adalah H1. Kemudian terdapat tekanan udara luar yaitu P0. Maka di sini untuk mencari tekanan pada titik yang pertama, P1 sama dengan P0 ditambah dengan rho G H1. Jadi nanti rho G H1 sama dengan P1 dikurangi dengan P0. Kemudian kita lanjutkan untuk kedalaman H2. Di sini H2, kemudian juga terdapat P0 ya. Maka nanti P2 sama dengan P0 ditambah dengan rho G H2. Jadi rho G H2 sama dengan P2 dikurangi dengan P0. Nah, jika ditanyakan tekanan total pada kedalaman H1 ditambah dengan H2. Misalkan titiknya di sebelah sini. Tingginya adalah H1 ditambah dengan H2. Nah, pada titik juga terdapat tambahan dari tekanan udara luar ya, P0. Maka nanti P12 sama dengan P0 ditambah dengan rho G H1 ditambah dengan H2. Kita jabarkan menjadi P0 ditambah dengan rho G H1 ditambah dengan rho G H2. Jadi kemudian kita bisa masukkan persamaan yang sudah kita cari tadi, bahwa rho G H1 itu adalah P1 dikurangi dengan P0. Kemudian untuk rho G H2-nya adalah P2 kurangin P0 ke dalam persamaan ini. Jadi nanti P12 sama dengan P0 ditambah dengan P1 min P0 ditambah dengan P2 min P0. Hasilnya adalah P1 ditambah dengan P2 dikurangi dengan P0. Jawabannya adalah B. Soal yang kedua dari UTBK tahun 2019. Sebuah gelas ukur diisi dengan cairan bermassa jenis rho. Sebuah bola pingpong yang sangat ringan dengan volume V dibenamkan sepenuhnya ke dalam cairan itu. Jika percepatan gravitasi setempat adalah G dan perubahan gaya tekan pada dasar gelas ukur akibat dibenamkan bola pingpong itu adalah delta F, maka rapat massa cairan itu adalah, jadi di sini terdapat gelas ukur, ini adalah dasar gelas ukurnya. Kemudian pada gelas ukur itu diberi cairan itu ya bermassa jenis rho. Nah, terdapat bola pingpong dimasukkan. Maka ketika dimasukkan, bola ini memberikan gaya ya kepada dasar, sebut saja F. Nah, air ini atau cairan ini, maaf ya, ini sebenarnya cairan ya, bukan air. Cairan ini juga memberikan gaya kepada bola pingpong. Namanya adalah gaya angkat atau gaya Archimedes. Nah, tadi diketahui bahwa perubahan gaya tekan, nah di sini nanti perubahan gaya tekan ini sama besarnya dengan gaya angkat. Jadi nanti FA itu sama dengan delta F, yang mana rumus dari gaya Archimedes itu adalah rho dikalikan volume yang kecelup dikalikan dengan gravitasi. Nah, karena di sini dibenamkan sepenuhnya ya, maka di sini volume yang di dalam fluida juga V. Jadi, jika ingin dicari berapa besar massa jenisnya, maka kita tinggal pindah ruas menjadi rho sama dengan delta F dibagi dengan V dikalikan dengan G. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya latihan soal ketiga juga dari UTBK tahun 2019. Sebuah gelas ukur diisi dengan suatu cairan. Kemudian sebuah bola pingpong yang sangat ringan dibenamkan sepenuhnya ke dalam cairan itu. Perubahan tekanan hidrostatik, jadi di sini yang ditanyakan mengenai tekanan hidrostatik di suatu titik dalam suatu cairan akibat pembenaman
bola pingpong itu tidak bergantung pada, jadi untuk tekanan hidrostatis ya adik-adik, pH itu rumusnya adalah rho, massa jenis cairan, dikalikan gravitasi, dikalikan dengan kedalaman. Jadi nanti ngukurnya itu suatu titik, kalau dicari kedalamannya itu ngukurnya dari atas permukaan. Nah, kita lihat satu persatu untuk opsi jawabannya. Jadi di sini kan yang si tekanan hidrostatik itu kan dipengaruhi oleh massa jenis, gravitasi, dan kedalaman. Jadi kita coret yang tidak ada dalam rumus tersebut, yaitu yang pertama itu volume, ini tidak termasuk ya. Kemudian karena di sini cuma berbicara tekanan hidrostatik, maka tekanan udara luar ini tidak termasuk. Luas penampang juga tidak termasuk. Nah, untuk tekanan udara luar ini nanti berpengaruh jika yang ditanyakan itu adalah tekanan total. Oke, tekanan total yang dirasakan pada suatu titik. Jadi nanti itu adalah gabungan dari tekanan udara luar dengan tekanan hidrostatik. Selanjutnya, untuk yang C ini ada luas penampangnya ya, ini tidak berpengaruh. Kemudian yang D, tekanan udara luar. Oke, kemudian ketinggian suatu titik ini masuk ya, tapi tekanan udara luarnya tidak. Kemudian yang E, ketinggian itu maksudnya nanti kan kita tetap bisa nyari kedalaman ya. Ketika sudah diketahui ketinggian berarti tidak bergantung pada B, yaitu tekanan udara luar dan luas penampang gelas ukur. Latihan soal keempat dari SBMPTN tahun 2015. Sebuah bola plastik homogen mengapung di sebuah bejana air. 1/5 bagian balok berada di atas permukaan air. Jika massa balok itu adalah 10,4 gram dan volumenya adalah V, maka massa air sebanyak V tersebut adalah, jadi di sini diketahui 1/5 bagian balok berada di atas permukaan air. Artinya di sini yang tercelup adalah sisanya, yaitu volume benda yang masuk ke dalam Frida adalah 4/5 V. Kemudian diketahui massa benda MB itu adalah 10,4 gram. Nah, yang ditanyakan adalah massa Frida atau massa air sebanyak V tersebut adalah yang ditanyakan adalah MF. Sama dengan berapa? Jadi diketahui untuk benda yang terapung maka berlaku rho B dikalikan dengan VB itu sama dengan rho Frida dikalikan dengan volume Frida. Nah, di sini diketahui bahwa massa benda adalah 10,4. Nah, massa ini sebenarnya kita bisa ubah rumusnya menggunakan persamaan massa jenis ya. Jadi nanti rho B itu kan sama dengan massa benda dibagi dengan VB. Maka nanti massa benda itu sama dengan rho B dikalikan dengan VB. Jadi rho B dikalikan VB ini adalah MB. Sama dengan rho Frida dikalikan dengan volume Frida. Nah, di sini massa bendanya adalah 10,4 sama dengan, karena Frida ini adalah air ya, untuk air itu massa jenisnya adalah 1 gram per cm kubik. Jadi kita masukkan di sini 10,4 sama dengan 1. Kemudian volume yang masuk, volume Fridanya itu atau volume benda yang masuk ke dalam Frida ya. Oke, ini adalah 4/5 dari V. Jadi kalau kita ingin mencari V, berarti tinggal kita pindah ruas. 10,4 ini tinggal dikalikan 5/4. Maka hasilnya adalah 13 gram. Oke, jawabannya adalah C. Selanjutnya, latihan soal kelima dari SIMA UI tahun 2010. Suatu benda terapung di atas permukaan air yang berlapiskan minyak dengan 60% volume benda berada di dalam air dan 30% di dalam minyak. Sisanya di atas permukaan minyak. Jika massa jenis minyak adalah 0,8 gram per cm kubik dan seperti yang diketahui bahwa massa jenis air itu adalah 1 gram per cm kubik. Maka massa jenis benda tersebut adalah, jadi karena di sini fluidanya berupa air dan minyak, untuk air dan minyak ini kan pasti tidak akan menyatu. Nah, fluida yang berada di bawah itu biasanya fluida dengan massa jenis lebih besar, yaitu air. Jadi saya gambar di sini airnya di bawah.
Sedangkan untuk minyak itu berada di atas karena dia lebih ringan minyak. Nah, benda tersebut berada di dalam kedua fluida tersebut dengan proporsi 60% di dalam air. Jadi di dalam air 60%, sedangkan dalam minyak adalah 30%. Maka yang ditanyakan adalah massa jenis benda adalah berapa? Nah, kita gunakan persamaan Rho P dikalikan dengan VB karena ini persoalan tentang benda terapung, maka Rho P VB sama dengan Rho fluida dikalikan dengan VBF 1. Jadi ini ada 2 ya, nanti jadi ini saya tulis Rho F1 kali VBF 1 ditambah dengan Rho F2 dikalikan dengan VBF 2. Nah, kita masukkan, berarti Rho P-nya yang akan kita cari nanti ya. Kemudian VB-nya anggap 100%. Untuk fluida 1, anggap fluida 1 ini adalah air. Massa jenisnya adalah 1. Kemudian volume benda yang masuk ke dalam air itu adalah 60%. Selanjutnya Rho fluida 2 ini minyak ya. Jadi massa jenisnya adalah 0,8. Selanjutnya VBF 2-nya berarti 30%. Kita kalikan adik-adik, jadi 60% ditambah dengan 24%. Ini 100% dikalikan dengan Rho P. Jadi nanti Rho P sama dengan 60 ditambah dengan 24 adalah 84%. Dibagi dengan 100%, maka hasilnya adalah 0,84 gram per cm kubik. Jadi jawabannya adalah D. Latihan soal yang ke-6 dari ujian masuk UPN Veteran Yogyakarta tahun 2016. Di sini diketahui massa sesungguhnya dari sebuah benda adalah 300 gram. Jadi di sini massa asli atau massa ketika dia berada di udara sama dengan 300 gram. Jika ditimbang di dalam air, massanya seolah menjadi 225 gram. Jadi ini adalah massa semu. Nah, massa semu di sini ketika ditimbang di air, jadi saya tulis di sini MA sama dengan 225 gram. Jika ditimbang dalam suatu cairan lain, jadi di sini saya tulis juga MC. Jadi kalau di air 225, kalau di cairan lain menjadi 112,5 gram. Jika rapat massa air, nanti Rho fluidanya adalah air yaitu 1 gram per cm kubik, maka rapat cairan tersebut adalah, jadi ini tak tulis Rho A saja. Kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah Rho C. Ini berapa? Nah, berarti kalau di sini ada besaran yang diketahui itu ada massa asli dengan massa semu, yaitu ketika dibenamkan dalam suatu cairan, maka ini masuk ke dalam persoalan tenggelam. Jadi ketika ditimbang dalam air atau ditimbang dalam suatu cairan, berarti bendanya ini tenggelam. Nah, kita gunakan persamaan FA gaya angkat itu sama dengan berat di udara dikurangi dengan berat semu. Kemudian si FA ini kalau dijabarkan menjadi Rho fluida kalikan dengan volume benda yang masuk ke dalam fluida dikalikan dengan gravitasi. Kemudian untuk WU ini menjadi MU dikalikan G. WS menjadi MS dikalikan dengan G. Jadi nanti di sini G-nya itu bisa dicoret. Menjadi persamaan Rho fluida kalikan V yang nyelup di fluida. Jadi kalau tenggelam itu kan nanti VBF ini akan sama dengan volume benda, adik-adik. VBF sama dengan MU min MS. Nah, selanjutnya kita gunakan perbandingan. Jadi di sini ada air, ada cairan. Jadi nanti saya tulis di sini Rho A dikalikan volume benda yang nyelup di fluida dibagi dengan Rho C kalikan volume benda yang nyelup di fluida. Ini sama besar ya karena sama-sama tenggelam. Kemudian MU min M di air
dibagi MU dikurangi massa ketika di cairan. Jadi nanti rho A-nya adalah 1, rho cairannya ini yang ditanyakan. Kemudian M udaranya adalah 300 dikurangi dengan 225. Selanjutnya 300 dikurangi 112,5. Maka 1/rho C sama dengan 75 dibagi dengan 187,5. Berarti nanti rho cairannya adalah 187,5 dibagi dengan 75. Nah, ini kalau dibagi sekitar 2, ya. Nah, jadi 2,5 gram per cm kubik. Jawabannya adalah C. Latihan soal ke-7 dari SBMPTN tahun 2016. Kapal yang mengapung di permukaan air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik dapat memindahkan air sebesar 16.000 Newton. Jika kapal tersebut mengapung di permukaan air laut yang mana massa jenisnya adalah 1100 kg per meter kubik, maka kapal itu akan memindahkan air laut sebesar. Jadi di sini ini adalah persoalan mengenai konsep. Jadi kita tidak memerlukan perhitungan matematis untuk soal ini. Oke, langsung saja kita bahas. Jadi di sini untuk kapal yang mengapung, artinya benda ini terapung. Pada benda terapung, ini misalkan ada kapal, maka pada benda tersebut bekerja gaya angkat. Gaya angkat atau gaya Archimedes yang berasal dari cairan. Nah, besarnya gaya angkat ini akan sama dengan volume cairan yang dipindahkan. Oke, volume cairan yang dipindahkan atau volume yang tercelup di sebelah sini. Nah, di sini pada benda terapung terjadi kesetimbangan antara gaya angkat dengan gaya berat bendanya atau si kapal tersebut. Oke, jadi bisa dituliskan bahwa FA itu juga sama dengan berat bendanya. Jadi dari kedua persamaan ini, nanti berat cairan yang dipindahkan itu akan sama dengan W benda. Nah, jadi di sini kan dikatakan bahwa kapal mengapung di permukaan air memindahkan air seberat 1600. Berarti ini adalah berat fluida atau berat cairan yang dipindahkan, itu juga berarti berat si kapal. Ya, ini WB. Nah, ketika kapal tersebut mengapung di air laut. Oke, kapal mengapung di air laut, maka besar air laut yang dipindahkan itu juga akan sama dengan BB. Berarti nanti sama-sama jawabannya adalah 16.000. Oke. Nah, di sini apa yang berbeda ketika massa jenisnya itu berubah? Yang berbeda adalah volume yang tercelup. Jadi di sini kalau kita jabarkan, WC ini kalau kita jabarkan bisa berubah menjadi rho cairan kalikan volume yang kecelup dikalikan dengan gravitasi sama dengan WB. Nah, ketika massa jenisnya ini berubah, maka nanti volume yang kecelup ini di dalam fluida itu juga berubah. Jadi ketika suatu benda terapung, maka berat bendanya tetap, volume berat cairan yang dipindahkan tetap. Nah, yang berbeda adalah volume yang tercelup. Selanjutnya, latihan soal ke-8 dari UGM tahun 2018. Sebuah kapal mengambang di permukaan air laut dengan sebagian volume kapal berada di bawah permukaan air. Massa total kapal adalah 100 Newton. Maka volume kapal yang berada di bawah permukaan air adalah, jadi di sini yang ditanyakan adalah volume benda yang masuk ke dalam fluida. Diketahui massa total kapal atau massa bendanya adalah 100 ton. 100 ton ini artinya adalah 100.000 kg. Kemudian diketahui massa jenis air laut rho fluidanya itu 1 gram per cm kubik. 1 gram per cm kubik kalau kita ubah ke kilo tinggal dikalikan 1000 jadi 1000 kg per meter kubik. Nah, pada benda yang terapung maka besarnya gaya angkat itu sama dengan berat benda. Nah, FA ini kalau kita jabarkan menjadi
Rho Frida kalikan dengan VBF dikalikan gravitasi. Kemudian untuk berat benda adalah massa benda dikalikan dengan gravitasi. Nah, gravitasinya bisa dicoret, kemudian kita masukkan Rho Fridanya adalah 1000, kemudian VBF-nya ini yang dicari sama dengan massa bendanya adalah 100.000 kg. Nanti VBF sama dengan, coret dulu, 100 meter kubik. Jadi jawabannya adalah A. Latihan soal ke-9 dari SIMA UI tahun 2019. Sebuah benda berbentuk silinder bermassa M memiliki massa jenis Rho lebih kecil daripada massa jenis air. Benda tersebut dimasukkan ke dalam silinder berisi air, kemudian tidak ada air yang tumpah dari silinder tersebut. Jika luas alas benda adalah A, kemudian massa jenis air adalah Rho 0, maka tinggi bagian benda yang terendam dalam air adalah. Jadi di sini kita gambar terlebih dahulu. Diketahui sebuah benda berbentuk silinder terapung dalam air. Di sini saya bisa katakan benda tersebut terapung karena diketahui massa jenis benda ini lebih kecil daripada massa jenis airnya. Oke, jadi benda tersebut terapung ke dalam air. Nah, air ini memiliki massa jenis Rho 0, sedangkan untuk benda massa jenisnya ini adalah Rho saja. Ketika benda itu terapung, maka sebagian volume benda itu berada di dalam fluida. Nah, di sini sebut saja yang masuk ke dalam fluida ini besarnya adalah VBF. Di mana VBF tersebut bisa dicari menggunakan perkalian antara luas menampang, ya di sini sebut saja A, dikalikan dengan tinggi. Jadi bisa saya tulis di sini VBF sama dengan A dikalikan dengan tinggi bagian yang tercelup. Kemudian pada benda ini bekerja gaya angkat atau gaya Archimedes. Selain itu juga terdapat gaya berat. Nah, kedua gaya ini setimbang. Oke, karena benda juga tidak bergerak ya. Untuk benda terapung itu benda tidak bergerak naik ataupun turun. Jadi di sini bisa saya tuliskan besarnya FA itu akan sama besarnya dengan berat benda. Nah, untuk FA atau gaya angkat ini cara mencarinya kita bisa gunakan persamaan Rho Frida. Di sini Fridanya berupa air dikalikan VBF dikalikan G, sedangkan untuk W ini massa dikalikan gravitasi. Kemudian gravitasinya dicoret, kemudian Rho Fridanya kita ganti dengan massa jenis air. Nah, VBF-nya adalah A dikalikan dengan H sama dengan M. Jadi besarnya tinggi bagian benda yang terendam dalam air adalah massa dibagi massa jenis air dikalikan dengan luas menampang silinder. Jawabannya adalah E. Selanjutnya, latihan soal ke-10 dari UTBK tahun 2019. Di sini diketahui luas menampang saluran pembuangan gas dari pangkal hingga ke ujung bervariasi. Sedangkan luas penampang ujungnya dapat diatur. Nah, resultan momentum partikel gas yang keluar dari ujung itu tiap satuan waktu ternyata terbalik dengan luas penampang ujung saluran. Pernyataan yang benar adalah, nah di sini kita lihat adik-adik ada besaran momentum. Nah, seperti yang adik-adik ketahui, momentum itu bisa dicari menggunakan persamaan massa dikalikan dengan kecepatan. Karena sebenarnya momentum itu adalah ukuran untuk menghentikan suatu benda. Semakin besar massanya, maka semakin sukar dihentikan. Begitu pula jika semakin besar kecepatan, benda itu juga sukar dihentikan. Nah, di sini dikatakan bahwa resultan momentum ini berbanding terbalik dengan luas menampang ujung saluran. Artinya di sini karena momentum itu massa dikalikan kecepatan, nah berbanding terbalik dengan 1/A. Jadi bisa juga di sini kita tuliskan bahwa V1 per V2 itu sama dengan A2 dibagi dengan A1. Di sini dikatakan momentum ya, massa kalikan kecepatan ini berbanding terbalik dengan A. Kemudian adik-adik bisa kali silang di sini.
A1 kali V1 sama dengan A2 dikalikan dengan V2. Nah, kita ingat-ingat, A1 kali V1 itu adalah persamaan untuk mencari debit. Jadi, Q1 ini besarnya akan sama dengan Q2. Artinya adalah debit aliran gas pada saluran itu selalu tetap. Jawabannya adalah B. Latihan soal ke-11 dari UTBK tahun 2019. Suatu keran baling-baling untuk menyiram rumput memiliki 3 ujung. Setiap ujung menyemburkan air dengan debit sebesar D yang sama besar. Luas penampang tiap-tiap ujung adalah A. Jika rapat massa air adalah rho dan torka itu atau torsi ya sama saja. Yang bekerja pada keran baling-baling itu adalah R dan jarak setiap ujung keran dari sumbu putar ini sanggap aja R ya. Nah, nanti yang ditanyakan R-nya ini berapa. Nah, di sini pada baling-baling ini bekerja suatu gaya. Akibatnya karena gaya ini ya, gaya sebesar F, maka si baling-baling ini bisa berputar. Seperti itu. Karena di sini F-nya ini searah ya, maka untuk mencari torsi, sigma torsi sama dengan ada 3 gaya, berarti 3F, karena searah kita jumlahkan semua, dikalikan dengan R. Nah, kemudian di sini, seperti yang Dedek tahu bahwa tekanan itu sebanding dengan gaya namun berbanding terbalik dengan luas penampang. Jadi nanti besarnya gaya itu sama dengan P dikalikan A. Kita masukkan ke dalam persamaan torsi, jadi torsi sama dengan 3 kali P kali A dikalikan dengan R. Nah, P-nya ini bisa kita cari dari persamaan Bernoulli. Di mana persamaan Bernoulli rumusnya agak panjang ya, yaitu P1 ditambah dengan rho G H1 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat sama dengan P2 ditambah dengan rho G H2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat. Mohon maaf, ini sebenarnya V1 ya adik-adik. Kemudian di sini berarti ada persamaan untuk keadaan pertama dan ada persamaan untuk keadaan kedua. Kita anggap di sini keadaan pertama itu adalah ketika air ini mendorong selang, gitu ya. Jadi nanti karena di sini yang ada hanya unsur tekanan saja, maka untuk keadaan pertama ini saya tuliskan di sini cukup P saja, P1. Karena yang ada di sini hanya unsur tekanan. Selanjutnya untuk keadaan 2 setelah melewati lubang ya di sini, maka air itu masuk ya ke dalam selang. Oke, nah, akibatnya di sini ada yang namanya kecepatan gitu ya, kecepatan. Maka untuk keadaan yang kedua di sini, apa namanya? Yang ada hanya setengah rho V2 kuadrat. Oh iya, adik-adik di sini sebenarnya aliran kecepatan ini keluar ya. Oke, namun gaya dorongnya arahnya benar masuk ya. Oke, jadi yang penting di sini pada keadaan 2 yang ada hanya unsur kecepatan. Jadi untuk persamaan tadi ya, kita kembali ke torsi. Torsi sama dengan untuk P ini kita bisa ubah persamaannya menjadi setengah rho dikalikan dengan V kuadrat. Kemudian baru dikalikan A dan R. Nah, di sini kita ingat-ingat lagi persamaan debit. Debit itu Q sama dengan A dikalikan V. Karena di sini debitnya itu pakai lambang D ya, kita ikut saja. Debit itu sama dengan A dikalikan dengan V. Kalau debit kuadrat berarti nanti A kuadrat dikalikan dengan V kuadrat. Nah, di sini adik bisa lihat ya, ada V kuadrat dan A. Jadi kalau seperti itu kan sama aja D kuadrat. Ini kalau tak bagi A, maka persamaannya menjadi D kuadrat per A itu sama dengan A dikalikan dengan V kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan kembali ke persamaan torsi tadi. Torsi sama dengan 3/2 dikalikan rho, kemudian V kuadrat dikalikan dengan A itu adalah D kuadrat per A
dikalikan R, maka R sama dengan 2 dikalikan torsi dikalikan A dibagi dengan massa jenis kemudian D kuadrat. Oh ya, tiganya masih ya. Jadi di sini yang sesuai adalah pernyataan yang B.